Oke, kita lanjut perjalanan menuju ke Arafah Jabal Rahmah insyaallah. Baik, saya lanjutkan mengenai penjelasan tentang Jabal Thur ini. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi di situ di Gua Thur itu selama 3 hari 3 malam. Setelah dirasa aman, maka turunlah Nabi dengan dipandu oleh Abdullah bin Uraikid. Pemandunya ini bukan muslim, masih musyrik ya. Musyrik, tetapi disewa oleh Abu Bakar karena Abdullah bin Uraikid ini ahli masalah jalan-jalan tikus di antara Mekah Madinah. Berangkatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah ya. Sehingga dan sampailah beliau nanti akhirnya ke Madinah Al-Munawwarah. Ada beberapa yang bisa kita petik hikmah dari peristiwa hijrah Nabi ke Madinah ini. Pertama, sewaktu Sayyidina Ali dipanggil oleh Nabi untuk menggantikan posisi tidurnya, sebenarnya Sayyidina Ali sudah tahu risikonya. Iya, masya Allah. Ya, tahu tersebutnya pasti akan paling baiknya adalah dibunuh. Ya. Tetapi Sayyidina Ali tidak memikirkan itu. Ini menunjukkan tentang makna hidupnya. Bagaimana Sayyidina Ali ini demi dakwah Islamiyah, demi i'la kalimatillah, demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya sampai siap untuk menjadi pahlawan. Ya. Inilah gambaran tentang bagaimana memaknai hidup. Bahwa hidup ini para jemaah tidak hanya mengeluarkan nafas. Ya. Kalau hanya hidup ini menarik dan mengeluarkan nafas, itu sama dengan binatang. Jadi hidup ini memberikan makna, bahwa hidup ini harus memberikan makna kepada orang lain, harus memberikan manfaat kepada orang lain. Hidup ini harus mewarnai alam sekitar dengan kebaikan-kebaikan. Dan itu sudah dicontohkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Ya. Sehingga nama beliau dalam sejarah Islam terukir dengan tinta-tinta emas. Bagaimana keberanian beliau, bagaimana ketegaran beliau menghadapi berbagai tantangan dan rintangan hidup ini. Kemudian yang kedua yang bisa kita petik dari perjalanan hijrah Nabi ke Madinah ini tentang pembelian 2 ekor unta yang sangat mahal. Abu Bakar membeli 2 ekor unta itu dengan harga yang sangat mahal. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Nabi, ya Rasul, satu saya akan berikan kepada engkau sebagai hadiah. Engkau tidak usah membeli unta ini, aku hadiahkan kepadamu. Tetapi dalam peristiwa hijrah ini Nabi tidak mau menerima hadiah. Dan Nabi mau membeli berapa harga dari unta itu. Nah, ini juga unik ya. Sebelum peristiwa hijrah dan sesudah peristiwa hijrah, Nabi itu menerima hadiah karena hukumnya halal. Tetapi dalam peristiwa hijrah ini Nabi tidak menerima. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Nabi ingin memberikan pelajaran kepada umatnya, termasuk kepada kita, bahwa dalam berjuang itu semuanya harus dikorbankan. Semuanya harus dikorbankan, hatta nyawa sekalipun harus dikorbankan. Dan itu sudah dicontohkan oleh beliau. Nabi mau membayar harga unta itu ya, walaupun beliau sebelumnya sesudahnya menerima hadiah. Jadi jangan tanggung-tanggung dalam berhijrah, dalam berjuang. Kemudian yang ketiga yang bisa kita petik adalah sikap Nabi yang sangat berbeda sewaktu berada di Gua Thur. Ya. Dengan peristiwa waktu di perang Badar. Di perang Badar justru Nabi ditenangkan oleh Abu Bakar. Ya, karena Nabi melihat tentara musuh yang sangat banyak, sebanyak 1000 lebih,
sementara kaum muslimin hanya 313. Kekuatan tidak berkembang, dan itu adalah pengalaman pertama berperang. Baru di Madinah 2 tahun, tahu akan berperang, dan itu di luar dugaan. Waktu itu Nabi khawatir karena baru 2 tahun mendirikan daulah Islamiyah, ya, memimpin umatnya, kok tahu-tahu disuruh perang. Sementara kaum muslimin itu sedikit jumlahnya. Syukran Ustaz, syukran. Kemudian Nabi sampai berdoa kepada Allah, ya, in tuhlik hadhil usabah, kata Nabi, lan tu'bad abada. Kata Nabi, wahai umatku, kata Nabi. Nabi kemudian berdoa dengan tadi doa, ya Allah, jika kelompok yang sangat sedikit ini binasa, engkau tidak akan disembah selamanya. Ini adalah bentuk semacam kecemasan Nabi. Cemas Nabi itu dengan peperangan yang akan dihadapi. Justru waktu itulah Abu Bakar menenangkan Nabi, ditenangkan oleh Abu Bakar. Tetapi berbalik waktu hijrah, justru Abu Bakar yang ditenangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikhawatirkan, yang dicemaskan oleh Abu Bakar bukan keselamatan dirinya, tetapi keselamatan Rasulullah SAW. Sampai Nabi mengatakan, la tahzan innallah ma'ana, wahai Abu Bakar, jangan bersedih, jangan khawatir, Allah bersama kita. Mengapa kok sikapnya berbeda? Karena pada dalam hijrah ini Nabi telah melaksanakan usaha semaksimal mungkin, sampai menyewa para pemandu, kemudian menyuruh Sayyidina Ali mengganti posisi tidurnya. Jadi secara ikhtiar sudah selesai, tinggal pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang ditunggu. Nah, dalam perang Badar, Nabi itu menghadapi perang Badar di luar dugaan. Kemudian jumlah kaum muslimin yang sangat sedikit, belum punya pengalaman. Tentunya itu sifatnya manusiawi kalau ada kekhawatiran. Sehingga akhirnya Abu Bakar menenangkan Nabi, dan alhamdulillah dalam perang Badar kaum muslimin mendapatkan kemenangan walaupun jumlahnya sedikit, lebih sedikit. Kemudian yang lain, hikmah yang lain yang bisa kita petik adalah peristiwa di tengah jalan antara Makkah Madinah. Nabi waktu itu sampai di kampungnya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini seorang wanita hidup sendiri, sangat miskin, hanya mempunyai kambing yang sangat kurus. Nabi waktu itu minta kepada Ummu Ma'bad makanan. Ya, Ummu Ma'bad mengatakan, kami tidak punya apa-apa. Kemudian Nabi melihat kambing yang kurus kerempeng. Nabi minta izin untuk memerah susu kambing itu. Tentunya Ummu Ma'bad terheran-heran, bagaimana kambing yang sangat kurus bisa mengeluarkan susu. Tapi Nabi memohon dengan sangat, akhirnya diizinkan. Maka dikerahkan oleh Nabi, dengan izin Allah keluarlah susu yang segar. Ya. Kemudian setelah terisi tempat yang tadi untuk memerah susu, entah itu susu kambing, kemudian diberikan kepada Abu Bakar. Nabi waktu itu sangat haus, tetapi didahulukan kepada Abu Bakar. Kemudian diperah lagi diberikan kepada Abdullah bin Uraiqid, diperah lagi diberikan kepada Ummu Ma'bad. Setelah semuanya minum susu unta, baru Nabi memerah untuk diri. Nah, ini pelajaran penting bagi seorang pemimpin, ya. Jadi pemimpin itu jangan kenyang duluan sebelum umatnya, sebelum rakyatnya kenyang. Ya. Berbeda kan dengan sekarang, kan, Masya Allah, ya, sangat berbeda, ya, kepemimpinan Rasulullah SAW. Itulah beberapa hikmah yang bisa kita petik dalam perjalanan napak tilas kita di sekitar kota Mekah, terutama setelah tadi kita lihat dari dekat bagaimana Jabal Sur, di mana atasnya ada Gua Hira. Baik, kita lanjutkan para jemaah.